Welcome everyone ke preview Super Bowl 58 dengan NFL Fans Indonesia dan TV One News. Bersama saya Julian Tirtadia sebagai host kalian, dan Om Erwin, Mas Iksan, dan Mas Abdul dari Abdul and the Coffee Theory. Akhirnya Super Bowl akan berlangsung lagi tahun ini. Jadi tahun ini bakal ada Super Bowl 58, yaitu pertandingan puncak untuk Liga NFL atau Liga American Football di Amerika. Jadi sekarang kita bakal ngomongin tentang apa yang kira-kira bakal terjadi di pertandingan itu, dan kita juga bakal share tentang mungkin prediksi kita siapa yang menang dan mungkin pemain-pemain yang akan jadi difference maker lah di pertandingan itu. Tapi sebelum kita lanjut ngomongin tentang pertandingannya, kita bakal memperkenalkan diri satu-satu ya. Ya tadi saya udah bilang, saya Julian sebagai host. Saya fans Green Bay Packers yang sayangnya timnya nggak masuk ke Super Bowl, ada di playoff kalah sama 49ers yang akan jadi salah satu finalis di pertandingan Super Bowl 58 tahun ini. Dan aku bakal ditemenin oleh Om Erwin sebagai tuan rumah untuk rekaman kita hari ini di Old Town White Coffee Pluit Kencana. Silakan Om Erwin. Halo semua, saya Erwin, saya sebagai franchisee Old Town White Coffee yang di Pluit Kencana, dan saya fans Dallas Cowboys sejak 1995. Dallas Cowboys adalah salah satu tim yang punya 5 Super Bowl champion. Tapi terakhir menang kapan? 95. Jadi udah hampir 30 tahun ya terakhir menang. Ya. Jadi kira-kira kapan nih bakal menang lagi? Tahun depan. Tapi ngomong tahun depan Next udah year dari 30 tahun yang lalu. 30 tahun, 28 tahun, masih belum 30 tahun. Masih belum 30. Jadi sebagai franchisee Old Town White Coffee, kita bakal tayang Super Bowl 58 ya. Tanggal 12 ini, Februari, jam 6.30 pagi. Untuk para Swifties, boleh datang. Siapa tahu bisa ngelihat Taylor Swift di Super Bowl kali ini. Oke, bisa lanjut ke Mas Iksan sebagai wakil dari fans Kansas City Chiefs. Ya, nama saya Iksan, saya fans Kansas City Chiefs dari tahun 97, dan kami adalah juara bertahan. Ini Patrick Mahomes, quarterback kita, ini ngejar yang ketiga kalinya. Ketiga kali. Dari 4 kali main. Yang pertama kali waktu itu lawannya mereka juga. Mereka juga ini. Di season 2019. Ya. Dan itu pertama kali Patrick Mahomes menang lawan 49ers, itu pertama kali menang Super Bowl. Jadi kita lihat bisa ngulang atau enggak nih buat dapat Super Bowl ketiga. Ya, moga-moga bisa. Mas Abdul boleh memperkenalkan diri dan kenapa jadi fans 49ers juga? Oke. Gue kebetulan mungkin yang paling baru dari pendahulu-pendahulu ini yang mencintai NFL, karena sebenarnya tidak disengaja sih awal tahun ini gue diundang salah satu teman untuk meeting, tuh tiba-tiba 49ers nih lagi pada nonton nih semua nih. Terus akhirnya gue nonton, kok seru banget ya, karena selama ini gue nonton selalu lewat film gitu ya. Terus dan gue selalu suka film football sih, dan gue selalu happy nontonnya. Dan pas gue nonton kayaknya nih emang lagi momen-momen bagusnya nih gitu. Dan akhirnya menang, dan gue lihat mereka teman-teman dari 49ers ngomong, "Dul, nanti untuk yang NFC ini lu harus datang juga Dul, supaya lebih lebih hoki lagi. Mungkin lu bawa hoki gitu." Terus gue datang lagi kan. Dan alhamdulillah sih mereka juara, mereka menang. Dan gue datang di last minute itu, kayak pertandingan itu kalau nggak salah tinggal sisa 40 menit lagi ya. Yang kemarin waktu terakhir gue datang itu, karena gue telat kan waktu itu, gue kantor dulu gitu, dan akhirnya telat, gue nyampe. Terus katanya, "Untung lu datang bro, kita tadi udah kalah," katanya gitu kan. Terus akhirnya gue coba nonton, dan akhirnya ya gue mulai mempelajari, dan tiba-tiba hari ini gue disuruh untuk mewakili 49ers di sini. Tapi nggak apa-apa sih, I'm very excited. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ngomongin Super Bowl nih, Mas Abdul mungkin bisa sharing gitu film football favorit atau yang bikin pertama kali kayak, wow, American football tuh keren juga ya ternyata gitu. Jadi kalau kalian belum pernah tahu tentang football, mendingan lu nonton, ada 2 film sih yang keren banget. Yang pertama adalah Remember the Titans. Terus yang kedua, kalau menurut gue nih ya, supaya bisa masuk, lu nonton Jerry Maguire. Jerry Maguire, Tom Cruise ya. Itu bisa diperkenalkan dikit-dikit karena dia sebuah agent, dan dia lumayan memperhatikan atletnya, dan kebetulan
setelah atletnya kabur semua tinggal satu nih orang doang kan, dan akhirnya dia fokus dan lu bisa lihat oh ternyata main football tuh begitu dan ketahanan fisiknya, dan itu bisa sih dilihat di situ. Tapi kalau film-film lain masih banyak juga yang bagus kayak Any Given Sunday, Friday Night Lights tuh gue suka sih, Varsity Blues banyak sih. Gue lumayan suka banget filmnya, Suka film. tapi baru nonton NFL baru yang 2 pertandingan terakhir itu bersama 49ers. Jadi mungkin yang penasaran atau belum terlalu tahu tentang American football nih, masih ada seminggu nih sebelum Super Bowl buat kalian kejar belajar gitu ya dengan nonton film-film yang udah disuggest sama Mas Abdul gitu ya. Nah, tapi Mas Abdul nonton di film sama nonton gamenya langsung itu Emang gimana? beda nggak? sih, bener beda sih. Jadi kalau gue nonton di film tuh kayak, oh ini kemana nih gini, terus kalau pas nonton aslinya tuh bener-bener kayak nggak. Kalau nonton film kan kita udah tahu ya ini, oh ya pasti kita ada prediksi lah nih yang menang sih ini pasti. Ataupun kalaupun dia kalah, pasti ada setidaknya hikmah lah yang dikasih gitu kan. Kalau film gitu kan. Kalau ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Jadi benar-benar langsung tiba-tiba dalam waktu 2 menit itu bisa berubah gitu. Dan itu biasanya kalau gue nonton kayak bola biasa, itu sepak bola biasa. Lu kalau misalnya skornya udah agak jauh, itu nggak akan terjadi apa-apa gitu. Kayak ya udahlah ya pulang lah ya, kalau sepak bola udah pulang nih. Tapi kalau lu nonton NFL nggak sih. Dalam 2 menit itu bisa berubah dan skor tuh bisa jadi, dan lu bisa menang sih dalam waktu sisa 2 menit. Itu sih yang gua lihat kemarin sih gitu sih. Bisa berubah sih. That's why I'm very excited dan gue senang banget sih ada di sini. Oke, jadi gimana Mas Iksan? 49ers bakal bakal nyaingin dekat gak Kansas City Chiefs di Super Bowl ini, atau bakal ngebantai banget nih Kansas City Chiefs? Bantai sih nggak mungkin sih. Tapi kayaknya kalau menurut gue sih ini mungkin kayak low scoring karena Kansas City kan defense-nya kan tahun ini kan lumayan. Ini agak aneh sih tahun ini. Gue bisa bilang defense-nya lebih bagus dibanding offense-nya. Kansas City itu sejak zaman Mahomes tuh nggak pernah defense-nya sebagus sekarang. Jadi I think it's gonna be kind of low scoring. Tapi ya we'll get it done. Yang pasti bakal tetap seru ya Super Bowl-nya gitu. Tapi mungkin sebelum kita ngomongin terlalu jauh tentang ini pemain-pemain yang bakal main, kita bisa mungkin ngomongin sedikit dulu tentang Super Bowl 58 in generalnya. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, Super Bowl 58 ini bakal mainnya di Las Vegas. Jadi dua tim yang main itu bukan di home turf mereka, atau mereka sama-sama bukan tuan rumah. Ini bakal main di stadiumnya Las Vegas Raiders. Dan itu namanya Allegiant Stadium. Dan ini stadium baru ya, baru 3 tahun ya. Oh, Ya, 3-4 tahun. 3-4 tahun. Jadi ini masih stadium baru banget, tapi of course dirancang dengan sebegitu bagus yang layak untuk jadi tuan rumah Super Bowl tahun ini gitu. Dan ini deh, mungkin kita ngomongin dulu yang bukan related ke pertandingannya. Halftime show nih, yang mungkin orang-orang kalau nggak ngikutin football, tapi tetap nonton Super Bowl itu karena mau nonton halftime show-nya. Halftime show tahun ini Usher. Mungkin dari Mas Iksan dulu, gimana pendapat Mas Iksan tentang Usher ya sebagai halftime show tahun ini? Ya menurut gue sih bagus ya Usher ya. Tapi emang artis yang udah agak lama sih. Tapi karena kalau nggak salah dia belum pernah kan nih halftime show-nya buat Super Bowl. Nggak inget Okay, ya. I think it's his first time. Jadi I'm pretty excited about it. Lagunya sih banyak sih bang. Berasa throwback ke masa early 2000s kan kalau ini. Iya. Kalau Mas Abdul gimana? Ya, gue jujur gue tahu Super Bowl emang dari halftime-nya, karena pertama kali gue nonton halftime itu yang Michael Jackson tuh tahun 94 kalau nggak salah. Tahun 94 itu gue nonton legend itu. Dan gue penggemar Michael Jackson banget dulu, dan akhirnya gue tahu wah ternyata bisa sekeren ini ya Super Bowl. Dan setelah itu kan tahun berikutnya mereka selalu ngasih sesuatu yang spesial gitu ya, sampai kalau nggak salah ada terakhir itu ada kayak Jennifer Lopez juga ada ya, nggak salah ya Jennifer Lopez. Dan ini yang unik dari tahunnya ada Usher sih, karena Usher harusnya udah dapat halftime-nya musim udah lama ya. Iya. Cuman kali ini akhirnya dia dikasih kesempatan sih. Ini legend satu ini yang naikin Justin Bieber, udah saatnya sih untuk diingatkan kembali gitu. Jadi ini gue very excited sih. Nice. Iya. Kalau Om Erwin gimana? Ya, Atau berharap sebagai artis orang lain? dari 90s, 2000 ya selalu dengerin Usher lah ya. Udah itu orang lagu-lagunya selalu udah ya
bagus ya. Tapi yang lebih harap ini apakah ada guest star-nya Iya. nanti? Guest star, Guest star. apakah Dadakan, gestar dadakan. apakah guest star-nya bakal nyampe tepat waktu dari Jepang? Dari Jadi kalau mungkin yang kalau Swiftie sudah pasti udah tahu ya ini Ya. lagi ngomongin siapa. Tapi ya kalau kalian mungkin miss beritanya, jadi Taylor Swift itu pacarnya yang sekarang itu Travis Kelce. Dia tuh salah satu pemain bintangnya Kansas City Chiefs. Nah, jadi orang-orang lagi pada mikirin nih, karena di malam sebelumnya si Taylor Swift ada konser di Jepang. Jadi pada ngomongin nih, bakal nggak bisa dia nyampe untuk nonton di saat yang tepat. Tapi gimana nih Om Erwin, ada prediksi Taylor Swift sama Travis Kelce nih di untuk Super Bowl 58. Menurut ya kalau emang katanya game NFL itu di script ya, sebagai cerita. Kemungkinan ya Taylor Swift ada kesempatan datang sampai ke Las Vegas sebab dia ada jeda waktunya. Jadi dia selesai konser, terbang 13 jam sampai di Las Vegas tuh sehari sebelum Super Bowl malah. Sehari sebelum Super Bowl. Sehari Super Bowl. Dan udah dibantu sama Japanese Embassy sampai. Iya, Japanese kedubes Jepang Kedubes Jepang di Amerika itu udah sampai keluarin bantu. surat ya. Kalau bakal keburu pasti. Keburu pasti. Nah itu ya kita harap ada sesuatu kalau misalnya Kansas City Chiefs menang, apakah Travis Kelce bakal propose ke Swifties? Wow. Gila ya. Apa sih nggak mungkin? Iya. Tapi harus menang dulu kan? Harus menang dulu, Kalau kalah ya. pasti enggak. Kalau kalah pasti enggak loh. Kalau menurut gue ini prediksi gue, kalaupun nanti menang atau kalah dari Kansas, misalnya kalah atau menang ya, entah kenapa ya, mungkin ini skenario, mungkin we never know. Jadi even pun dia menang, oke lah itu big celebration ya buat Kansas City. Tapi kalaupun kalah, nggak apa-apa kalah, gue tetap meminang lu gitu. Wah. Tetap keren juga, iya kan sih? It's the same thing gitu. Karena Jadi ini ya. even I lose, I got you misalnya ini namanya entertainment. We never Jadi know. karena We never know. cintanya Taylor Swift lebih penting daripada menang Super Bowl. Iya, ya. misalnya kalau Stealing kalah, the thunder. misalnya kalau kalah. Kalau menang oke, it's a big win for everybody. Iya. Maksudnya buat penggemar Taylor Swift. Tapi kalau misalnya kalah, still a big win kalau dia tetap dia mau ini ya ngajak tunangan di situ juga ya. Gitu sih, itu prediksi gue doang. Iya, tapi mungkin kita kita look back dulu ya ke season ini. Tapi bisa diakuin sih kayak efek Taylor Swift ke NFL tuh Wow, gede banget sih. Gede banget. Gede banget. Ya karena personally untuk musim ini banyak teman-teman, terutama teman-teman yang Swifties tiba-tiba ini mulai nanya-nanya ke aku gitu kayak, ini NFL tuh kayak apa sih? Ini Travis Kelce tuh main di tim apa gitu kayak. Jadi mulai ada interest dan mungkin dengan efek Taylor Swift ini bisa lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin tadinya nggak interested dengan NFL atau American football tuh jadi tertarik gitu. Terutama yang podcastnya ini juga kan, podcastnya Travis Kelce dengan sama kakaknya Sama Jason si Kelce Jason, itu ya. juga jadi banyak orang yang dengerin Iya. gitu. Terus kayak Jason Kelce-nya ikutan terkenal juga. Padahal dia main di posisi yang nggak terlalu terkenal gitu loh, main center kan. Kayaknya kalau gue bilang sih Taylor Swift emang jadi aset Amerika sih sekarang ya. Bener-bener aset. Kayak kemarin nih dia menang Grammy aja. Sebenarnya bukan album terbaiknya, tapi dimenangkan album terbaik oleh Grammy. Kenapa? Karena dia asetnya gitu. That's why itu menurut prediksi gue. Dia banyak kok album dia yang sebelum-sebelumnya lebih bagus, tapi nggak dimenangin. Tapi yang kemarin dimenangin nih bro. Karena era tournya luar biasa. Dia show dan salah satu filmnya jadi box office, dan kayaknya Grammy bilang kok kita nggak ngasih best album, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi menurut gue nih emang dia harus dikasih sih. That's why gitu. Kayak ntar Super Bowl dikasih ke Kansas City Chiefs. Nggak tahu juga. Jadi story-nya udah dibuat dari tahun lalu nih. Makanya kemarin aja gue bingung, Widih Grammy menang lagi best albumnya ini. Terus gue bilang, wah ini hebat juga nih gitu. Amerika ngasih appreciate buat Taylor Swift ya. Itu jadi ini emang benar-benar efek yang luar biasa sih buat Amerika ya. Jadi emang dia ini aset sih. Jadi udah agak susah nih kita kalau ngomongin miss-nya dari Queen satu ini emang luar biasa sih. Gue bingung nih. Jadi ini bisa jadi efek yang ya ini bisa jadi comeback yang NFL juga sih kalau gue perhatiin, karena gue juga baru tahu NFL kemarin pas gue denger emang ntar dulu pacarnya yang gue tanya pertama kali sama anak 49ers pacarnya
pacarnya Taylor yang mana ya? Nah, itu yang gue tanya pertama kali. Pacarnya Taylor yang mana? Oh, itu bukan di tim kita, bro. Sayangnya, kata dia. Harapannya George Kittle ya. Harapannya George Kittle. Oke, it's okay. Makanya tapi gue ya sangat excited lah. Iya, jadi inilah banyak storyline lah ya untuk Super Bowl 58 ini yang bukan di lapangan doang, tapi di luar lapangan juga banyak storyline-nya gitu. Tapi kita mungkin mulai masuk ke storyline di lapangan gitu. Ya kalau tadi udah pernah di-mention, ini bukan pertama kalinya Patrick Mahomes sama Kansas City Chiefs ketemu dengan 49ers. Karena di season 2019 itu Kansas City pas dengan Patrick Mahomes menang Super Bowl pertama dia itu pas lawan 49ers yang tadinya udah ketinggalan 10 poin tapi tiba-tiba dikejar sampai akhirnya menang 31 sampai skornya 31-20 untuk kemenangan Kansas City Chiefs. Nah, mungkin Mas Iksan kita bisa langsung nih ngobrol tentang apa yang bakal terjadi di lapangan. Kira-kira bakal kejadiannya mirip-mirip gak? Atau mungkin bakal berbeda gitu dengan, kan timnya juga udah beda ya, terutama 49ers. Quarterback baru mereka. Ya quarterback baru, terus sekarang ada Christian McCaffrey juga yang superstar running back lah ya, yang mungkin bakal abis pensiun bakal jadi Hall of Fame running back gitu. Iya. Jadi, kalau menurut gue sih ngarepnya sih Casey menang ya. Tapi Vegas aja bikin odds-nya tuh in favor of 49ers. Karena mereka emang pemain mereka lebih banyak yang jago lah dibanding Casey. Tapi balik lagi, NFL is all about the quarterback kan. Quarterback itu you have to make a play pas saat terakhir itu. Nah, kalau gue sih yakin dengan quarterback gue. Gue nggak tahu dong sama quarterback mereka. Tapi sepanjang tahun, ini quarterback yang udah pilihan terakhir dari draft ini udah lewatin ekspektasi semua orang loh. This guy is benar-benar unbelievable loh si Brock Purdy ini. Dibanding sama yang lain-lain itu, ujung-ujungnya terakhir dia yang nyampe sekarang. Nah kalau kita ngomongin tight end, anggaplah sama running back, lebih jago mereka. Wide receiver, jauh lebih jago mereka. Tapi kalau defense, kayaknya, ini gue bilang, buat tahun ini doang ya, buat 2023, Kansas City tahun ini defense-nya bagus banget. Nah. Jadi kayaknya gue lebih ngarep defense-nya nahan mereka punya nih, poinnya kecil. Nah, terus habis itu ya we'll probably get it menit-menit terakhir lah, kayak biasa lah. Justru malah ini ya kebalik sama Super Bowl yang Kebalik sama dulu. 2019 ya, yang waktu itu Kansas City Chiefs offense yang gila-gilaan ketemu 49ers yang defense-nya juga dominasi banget gitu. Justru malah sekarang ini kebalik ya. Ini malah kebalik. Gitu. Ini malah kebalik. Nah, Mas Abdul, mungkin menurut Mas Abdul gimana nih kayak tentang Kansas City Chiefs? Takut gak gitu sebagai fans 49ers baru gitu? Kalau gue lihat yang gue lihat kemarin yang 5 tahun yang lalu kan, kita defense-nya bagus, ya kan, defense kita yang bagus dan mereka offense-nya yang oke banget nih kan. Nah sekarang kan udah kebalik nih. Sekarang kita kan yang offense-nya bagus dan kemungkinan kita akan mengulangi apa yang mereka lakukan dulu. Bisa jadi. Dan kita sekarang bedanya dulu kita nggak punya Brock Purdy dan menurut gue ini salah satu aset yang kita punya sekarang yang menurut gue apa ya, kayaknya ini bisa jadi sesuatu yang kalau misalnya orang lagi hot nih, biasanya dia selalu bikin magic, ada magic moment gitu. Dan ini kadang-kadang magic moment keluar di pertandingan kayak Super Bowl ini sih, bro. Jadi gue percaya sih si Brock bisa sama CMC mungkin dia bisa ngasih sesuatu yang untuk mendobrak pertahanan dari Kansas City gitu. Jadi gue yakin sih ya kalau misalnya tadi gue sempat ngobrol siapa yang nguasain running play-nya dia lah yang menang gitu ya, mudah-mudahan kali ini ada di 49ers dengan Christian McCaffrey ya. Iya. Kalau Merwin gimana? Sebagai neutral party di sini. Ini sih menarik sekali ya, di posisi di mana terbalik dibanding 2019 yang lalu, tapi Casey tetap ada Mahomes ya sebagai quarterback emang beda ya. Udah terbukti, udah menang 2 kali dari 3, 2 kali 3. 2 dari 3. 2 dari 3 ya. Sekarang sampai 3. Keempat ya. Sekarang keempat. Jadi balik lagi kita tadi diskusi juga ya, ini bakal game yang aku rasa bakal
siapa yang kontrol running game-nya, ya itu nanti bakal jadi juara. Tapi dari tadi kita ngomongin running game, jadi mungkin kalau buat yang kurang ngerti, jadi running game itu adalah di NFL itu ada dua di cara nyerangnya, dari lempar bola atau dengan ngebawa bola gitu. Kalau ngebawa bola kita bilangnya running game. Jadi itu biasa bolanya dibawa sama pemain yang posisinya running back kayak Christian McCaffrey di 49ers. Kalau di Kansas City Chiefs running back-nya namanya Isaiah Pacheco. Nah, tapi ngomongin running game, siapa yang bakal menang? Itu yang control running game, I agree very much with that analysis. Dan menariknya, dua tim ini walaupun defense-nya bagus, tapi bagian paling lemahnya tuh justru Di di running-nya. defending dengan defending run, yes. lawan Defending running run, game ya. gitu. Jadi bakal kita lihat nih siapa running defense yang bakal bisa lebih bertahan gitu di pertandingan ini. Karena ini juga ya kayak kalau kita lihat offense-nya sendiri si Kyle Shanahan pelatihnya 49ers kan juga dia skema running game-nya tuh yang belibet banget gitu. Iya. Dan juga defense-nya Kansas City Chiefs dengan Steve Spagnuolo juga ini yang suka nyembunyi-nyembunyiin pemain gitu. Kayak pemainnya Di-hype dikira gitu ya. bakal masuk, ternyata malah bakal dia drop back buat nge-cover pemain gitu. Blitznya juga aneh kan dia Iya, blitznya kan. aneh, Tiba-tiba safety blitz, habis itu corner blitz ada loh. Banyak ini variasinya kalau si Spags ini loh. Iya. Dan menariknya juga si Brock Purdy ini sebagai QB NFL musim ini itu dia nomor 1 untuk performance kalau lagi di pressure sama defense lawan gitu. Iya. Jadi bakal kita lihat nih bakal banyak matchup menarik justru. Kalau yang mungkin udah lebih ngerti game NFL gitu bakal bisa perhatiin nih, wah gila kayak ya matchup defense dan offense-nya dan sebaliknya itu bakal menarik gitu. Nah, mungkin dari Mas Iksan, kira-kira kita ngomongin offense dulu deh, offense-nya Kansas City Chiefs gitu. Kalau pas di 2019 itu kan ini ya famous dengan adanya Tyreek Hill yang kayak ini eksplosif banget gitu, kayak offense-nya. Tapi sekarang kita lihat ya terutama dengan musim ini tuh orang-orang kan bakal pada ngehujat receiving core-nya Kansas City Chiefs receiving gitu. core-nya kurang bagus sementara Nah, kira-kira bakal ada difference maker nggak nih di orang-orang yang bakal nangkep bolanya Patrick Mahomes selain Travis Kelce gitu? Sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal wide receiver hanya satu, Rashid Rice yang rookie-nya tahun ini. Rookie malah ya. Malah rookie tahun ini. Ini rookie-nya mereka malah lebih jago dibanding senior-senior sekarang loh. Emang agak aneh. Sama satu lagi paling Travis Kelce doang. Travis Kelce. Karena emang Kelce sekarang karir dia kan udah Hall of Fame kan. Sekarang udah nggak bisa diinin lagi lah. He's a Hall of Fame. Sekarang he's the only guy who's gonna catch the ball. Kayak yang waktu yang kemarin lawan Baltimore, dilempar 11, ditangkap 11 sama dia. Kayak orang kayak emang jago banget. Tapi dia pun waktu di regular season pun ada case of the drops juga kan, yang bolanya jatuh lah, yang inilah. Kata orang, wah ini udah mulai nggak konsen nih, udah mulai pacar sama selebriti lah, udah mulai ngaco Biasa nih. begitu ya. Tapi sekarang udah ditunjukin kalau dia masih bisa main. Dan gue berharapnya sih itu aja sih. Nah, buat Mas Abdul nih, kan baru nih jadi fans 49ers. Mungkin ya masih banyak nih, masih belajar-belajar tentang pemainnya dari 49ers, dari Kansas City Chiefs gitu. Nah, untuk Mas Abdul sendiri buat Super Bowl 58 ini kira-kira ada nggak pemain yang pingin dilihatin secara khusus gitu? Mungkin pemain favorit juga boleh gitu, yang mau diliatin gitu misalnya. Kalau kemarin sih, kalau pas gue lihat pertandingan terakhir ya gue lihat si Brock Purdy ini benar-benar tahu timing di mana dia harus ngelempar gitu ya ke siapa nih kira-kira yang lagi running. Dia ya gue sih menunggu itu sih kayaknya. Brock Purdy ya. Brock Purdy, dan mungkin di defense-nya ada siapa tuh? Si Bosa ya. Nick Bosa. Nick Bosa mungkin kita bisa lihat mungkin apa dia akan berhadapan sama Kelce, gue nggak tahu, mungkin kali ya. Tapi gue mau lihat aja sih, penasaran aja sih. Iya. Jadi si Brock Purdy kayak tadi yang udah di-mention, dia tuh kalau di dalam pressure pun masih bisa melihat tuh kayak Bagus. pemain yang bisa benar. dia lempar gitu. Cuman dia punya kekurangan, dia agak, kalau gue perhatiin agak lama panasnya.
Jadi Iya. dia Mesin butuh diesel. timing. Dia nggak bisa langsung awal kalau gue lihat aja kalau gue perhatiin. Jadi 49ers ini kelemahannya kalau menurut gue dia agak lama nih panasnya. Jadi dia kayak nunggu waktu dulu. Kalau dia nggak panas-panas sih bahaya nih gitu. Jadi dia suka paruh yang sini nih baru dia naik gitu. Langsung tiba-tiba comeback gitu. Ya semoga sih semoga ya nggak lama ya. Tapi menarik juga yang tadi si Mas Abdul mention itu Nick Bosa bakal ketemu Kelsey atau enggak nih si Travis Kelsey ini bakal disuruh blocking nggak ya kira-kira? Karena kan pass rusher-nya 49ers ngeri-ngeri gitu. Aku rasa enggak sih, sebab Menurut Om karena ya Mahomes suka lari-lari ya. Iya. Mahomes suka lari. Susah di sack ya kalau Mahomes itu ya. Jadi kayaknya Kelsey nggak bakal disuruh ngeblok. Bakal disuruh tetap Tetep, udah lari ke ya, depan aja buat depan jadi aja. jadi sasaran ya. slot Iya, tight end, ya. Kayaknya Kelsey emang karakter dia sendiri kan emang gak suka ngeblok kan. Beda sama si ini, sama Kittle. Iya, Kittle kan emang gue blocker, gue lari, gue tutupin orang, si Mac bisa lari loh. Iya. Kalau Kelsey kan I'm open loh, just give me the ball kan gitu kan. Ya. Tuh ayo. Iya, benar. Gimana Om Erwin? Ada nggak pemain yang you wanna like pay attention closer tuh gitu? Di matchup ini. Ya kalau dari 49ers ya paling CMC pasti. Memang CMC. Sejak CMC masuk pindah ke 49ers, he changed the whole offensive ball game of Benar sih. 49ers ya, emang beda. Emang dari Panthers pun ya emang sebelumnya emang udah Jago. jago gitu Jago, loh. ya. Dan pas di 49ers dengan sekarang 49ers weaponnya lengkap, dia lebih digunakan lebih banyak juga gitu loh. Untuk dari Chiefs ya kita pasti selalu lihat Mahomes ya. Kalau Mahomes di playoff itu selalu beda gitu. Jadi gitu yang menariknya itu Mahomes gimana dia sekarang dengan weapon lebih dikit dan dengan 49ers pressure-nya juga ada Nick Bosa, Chase Young kedua juga. Itu bakal menarik sih. Iya. Kalau mau nambahin tentang Christian McCaffrey juga ini sih, mungkin dengan adanya dia itu ngebantu Brock Purdy yang panasnya lama, jadi bisa sambil nunggu Brock Purdy panas, udah kasih bola ke Christian McCaffrey aja gitu. CMC-nya selalu panas ya. Biar offense-nya bisa terus jalan gitu. Ya, benar juga. Ya. Benar. Iya. Menarik. Kalau buat aku personally sih kayak pemain yang kayaknya nih bakal bisa menarik perhatian itu ini receiver-nya Chiefs, MVS. MVS, Marquez oh. Valdes-Scantling kan dulu di Green Bay Packers kan dia Ah. mainnya. Terus 2 musim lalu pindah ke Kansas City Chiefs. Terus yang dia selalu lari deep tapi suka dimarah-marahin karena udah dilempar udah kosong tapi bolanya nggak ketangkap gitu. Cuman lucunya dia di regular season suka drop bola tapi kayaknya dari musim lalu tuh kalau di playoff reliable gitu. Iya. Walaupun beberapa sih. mungkin nggak sebanyak itu catch-nya, tapi dia beberapa kali tuh nangkap bola yang krusial gitu. Misalnya udah third down atau terus tiba-tiba dia deep bisa touchdown gitu. Beda ya di playoff ya MVS Iya, ya. kayak somehow dia lebih apa ya? Mungkin Reliable jadi reliable jadinya gitu. Kayak mungkin dia bisa jadi ini sih, maksudnya kalau di daerah lapangan tengah gitu, Travis Kelce atau Rashee Rice sudah ke dijaga ketat, mungkin bisa dia yang kosong gitu. bisa jadi. Deep threat lah. Dia. Deep threat, Dan ya. emang perlu ya. Soalnya Mahomes suka yang Iya. explosive play tiba-tiba begitu loh. Dan walaupun sebenarnya kalau kita lihat datanya 49ers sama Chiefs, explosive play percentage-nya musim ini jauh lebih gede 49ers. Oh, Kayak mereka di 21% ya kalau nggak salah. Kalau si Chiefs di playoff ini sekitar 13%. 13%. Ya mungkin naik gara-gara si MVS ini tiba-tiba Mungkin. jadi reliable gitu. Iya. Oke, mungkin kita ini deh masing-masing mau kasih prediksi skor dan siapa yang menang gitu. Mungkin kita mulai dari Om Erwin dulu yang netral. Wah, netral ya. Kelihatannya sih sebab kalau ya balik lagi Mahomes kalau di playoff tuh beda sekali ya. Dia mainnya jauh lebih bagus dan clutch ya. Iya. Mungkin gamenya akan ketat sekali tapi Chiefs mungkin bakal menang di 24-21. 24-21, waduh. Ini Ketat. touchdown atau last minute field goal nih?
24-21-nya. Kalau ikutin storyline Taylor Swift, ya touchdown ke Kelsey di terakhir. Di touchdown terakhir ya. Iya. Oke, untuk Mas Iksan, prediksi skor dan kira-kira siapa yang menang? Kalau gue sih tetap kayaknya low scoring sih. Low scoring. Jadi gue paling 21-17 ya. 21-17. Cukup lah. Benar-benar ngandalin defense-nya aja nih tahun ini loh. And Mahomes will get it done. Biasa, last minute dapat lah dia. Jadi Entah gimana loh. touchdown ke Travis Kelce juga nggak diprediksi ya? Kalau gue lihat sih kayaknya mungkin Kelsey di awal. Di awal. Karena kayak gaming yang terakhir kan gitu kan di awal terus di feed yang first half second half biasanya kan tim udah adjust lagi kan, udah nutupin lagi loh. Jadi mungkin di awal kayaknya. Oke. Berarti ini ya, di awal-awal dia jadi pembuka lah gitu ya, untuk skornya gitu. Nah, terus Mas Abdul, kira-kira 49ers bakal menang kan? Dan bakal comeback win nggak? So far kan di playoff dia kayak ketinggalan Ngejar, terus ya, iya. kayak Iya. pas lawan Packers ketinggalan sampai fourth quarter. Kalau pas lawan Lions juga udah lumayan jauh di halftime terus dia Mesinnya lama, ngejar. kayak diesel. Ya. Gimana menurut Mas Abdul? Kalau menurut gue sih dia akan melakukan hal yang sama sih ya. Dia akan comeback, tapi nggak jauh, mungkin di hampir sama nih kayaknya 24-21 kayaknya. Kita kemenangan akan mungkin ya CMC akan melakukan touchdown yang gemilang, kita nggak tahu. Hero-nya CMC jadi. Ya prediksi aja sih ya. Super Bowl prediksi aja. MVP-nya CMC nih. Iya. Ya. Kalau Iya. for me personally maunya sih 49ers yang menang. Jadi biar bisa bilang oh Packers menangnya kalahnya sama yang champion Lebih jago. gitu. Dan I think bakal bisa lebih nggak bakal low scoring sih justru. My prediction itu mungkin skor akhirnya 3-5 49ers. Wow, banyak poinnya. Chiefs 27 gitu. Oh. Jadi tinggi ya lebih seru dong kalau banyak touchdown-nya gitu. Oh iya, Seru. seru. Kalau walaupun mungkin defense-nya lebih bersinar gitu, bolehlah pick six 2 gitu. Totalnya gitu. Itu susah nebak lo pick six. Pick six Saya susah. bingung ya. anjing pick six. Atau fumble recovery. touchdown Ah, gitu. Kalau touchdown ya. Iya. Oke, jadi kita semua udah kasih nih prediksi tentang Super Bowl 58. Jadi kita lihat siapa yang bener. Mungkin sebagai penutup kita boleh masing-masing mungkin buat ke penonton yang belum ada tim nih, kita bisa appeal ke mereka buat mereka jadi ikutan fans tim masing-masing kita. Dari Om Erwin boleh dimulai sebagai tim yang terakhir menang kapan? 28 tahun yang lalu. Ya, jangan diingetin. Sebab di NFL ada 32 tim dan sekarang tim paling most valuable team di dunia dong. Itu Dallas Cowboys. Di value udah hampir 10 miliar US dollar. Wow. And we are America's team. Bukan Casey, America. Oke. Jadi ini ya biar bisa ini ya temen buat bilang this is our year-nya nambah ya gitu. Iya, Biar jadi- nggak sendirian terus. Ingat, next year is our year. Nggak pernah this year is our year ya. Ya, this year nanti tunggu Super Bowl selesai. Oke, Mas Iksan, kenapa orang-orang mesti jadi fans Chiefs? Oke, buat teman-teman yang belum punya tim, kalau mau punya tim yang stabil dan kita selalu ngejar, nah itulah kita nih Chiefs-nya. Karena kita bare minimum kita aja adalah di championship game sejak Mahomes. Jadi kalau misalnya emang Mas Erwin bilangnya most valuable team, tapi kalau misalnya kita yang paling stabil nih sepanjang 5 tahun terakhir. Oh, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir aja. 5 tahun 5 tahun terakhir aja. Dia juga bilang gitu 30 tahun yang lalu. Oke, jadi itu ya Kansas City Chiefs. Kalau mau nyari tim yang stabil, hampir selalu bersaing buat title, Kansas City Chiefs. Nah, Mas Abdul nih sebagai yang baru jadi fans 49ers, kenapa orang-orang mesti ngikut juga? Gitu? Kalau menurut gue, karena kemarin miracle yang gue tonton juga terakhir dan
Dan 49ers juga memiliki legend kayak Joe Montana. Benar kan gue? Nggak salah kan gue? Ah, iya benar. Oh, itu bukan Chiefs Legend ya? Bukan Chiefs Legend. Setahun Chiefs Legend Jadi lumayan. udah saatnya sih lu pilih the best team. Ini sampai ada 49ers. benderanya ya. Iya, Indonesia iya Faithful dong, 49ers iya kan? gitu. Gila, paling solid mungkin ya kalau di apa? So far sekarang mungkin 49ers ya. Kalau Patriots kan udah menurun. Jangan nanti datang. Oke, terakhir dari gua fans Green Bay Packers. Kalau misalnya nyari tim yang historinya panjang, terus juga pernah juara, nah Green Bay Packers yang udah ada QB baru, yang kayaknya kelihatannya bakal jago juga kayak pendahulunya gitu. Kata-katanya pernah juara, tapi nggak bilang berapa kali juara. Banyak lah. Walaupun udah cukup lama juga juaranya. Terakhir 2011. Ya semoga tahun depan. Tunggu. Terakhir Super Bowl? Nggak, Terakhir menang Super Bowl? 2011 ya? Oh iya, 2011. Oke. Masih baru lah. Baru aman. Kan Masih oke lah ya. Masih oke lah ya. Iya, kuotanya per QB baru tuh 1 Super Bowl. Jadi Jordan Love belum dapat. Oke. Gitu. Dan Jadi fun fact, sebenarnya 49ers itu juga belum pernah menang dari tahun berapa? Tapi nggak apa-apa lah. 94. Chiefs juga 94 ya. Sebelum mulai jago juga nunggu 50 tahun kok. Jadi kita sabar kalau 50 tahun. aduh, Sabar, 50 sabar. tahun. Jadi 50 tahun kalau Cowboys bentar lagi. Kita udah 28. Jadi untuk teman-teman yang ingin nonton American sports kayak American football NFL, nobar di daerah Fluid, boleh datang ke Old Town White Coffee, Fluid Kencana, di Jalan Fluid Kencana nomor 18. Kita juga ada basketball dan mungkin ada baseball dan sport-sport lain yang dari Amerika. Jadi Amerika doang atau ada sepak bola juga ada? Sepak bola ada kalau jam menentui. Ada kita tutup jam 9, jadi kayak kemarin Asian Cups kita ada Indonesia dan ya itu. Oke. Kalau Mas Abdul nih, mungkin ada kesibukan dengan bandnya, ada yang baru atau apa gitu? Insya Allah nanti kita akan merilis ada dua film pendek dan salah satunya emang gue juga rilis lagu juga di situ. Filmnya judulnya Satu Masa Indah, ada juga Kabut Senandung, itu different genre, dan ada satu proyek film panjang nih judulnya Urban Legends. Oh. Kita lagi ngerjain, mudah-mudahan dalam secepatnya kita bisa rilis. Oke. Film pendeknya bisa dicari di mana kalau udah keluar? Saya belum bisa kasih spesifik, nanti pasti gue akan update di Instagram saya, Oke. yaitu di @abdul_like_coffee. Ya, Jadi bisa lihat di-follow info di sana. Instagramnya. Ini Old Town Fluid Kencana ada sosial media juga nggak? At Old Town Fluid Kencana sebenarnya. Oke. Kalau yang mau ikut Cowboys sebagai fans Cowboys ada di @cowboysindonesia. Wih, keren. Ya, jadi kalian follow lah kalau itu tertarik biar nggak miss out dengan announcement-announcementnya. Gitu. Kalau nobar di Instagramnya Old Town One Coffee, kalau mau tahu update dari Mas Abdul tentang film-film pendeknya dan lagu-lagunya bisa tuh di follow Instagramnya dia. Iya. Mas Iksan ada yang mau diupdate? Iya, Nggak ada. silakan Mas Aku Iksan. juga nggak ada. Silakan follow Mas Iksan di Instagram. Follow Chiefs Indonesia aja. Nah, itu dia. Kalau Iya. Green Bay Packers ada sih, tapi gue lupa username-nya apa. Jadi kalau Chiefs Indonesia ya, bukan ada skor, ada titik ya. Kayaknya langsung ya. Langsung ya. Untuk gue juga admin, makanya gue bingung nih. Untuk 49ers Indonesia @indofaithful ya. @indofaithful. @indofaithful kan? Iya, Ya, betul. @indofaithful. Sebetulnya mau nanya itu Faithful dari mana sih? Ya. Gue agak bingung sih. ini. Ya, Faithful kenapa? itu diambil dari mana bro? Faithful bro? Di Amerika tuh ada namanya Faithful. Oh. Jadi fanbase-nya namanya Faithful. Oh, emang fanbase-nya namanya Faithful. Benar. Woi. Untuk Iya, semua Bay Area fans gitu. sepertinya begitu. Seperti Keren banget ya. Keren banget jawaban gue. ya. So, ini kaget ya pertama kali juga dengar gitu ada Indonesia maksudnya Faithful nih Faithful. SF nih sebagai Faithful gitu. Jadi dia sangat yakin dan Dengar. Kalau kita kalau Green Bay Packers Cheesehead sih, ntar cari aja di Instagram Cheesehead Indonesia atau apa gitu.
something like that lah. Udah lama nggak update juga sebenarnya. Harus update. Udah cari dulu adminnya. Oke deh kalau gitu, thank you Om Erwin, Mas Iksan, Mas Abdul untuk datang kita ngobrol-ngobrol tentang Super Bowl 58. Jadi reminder lagi jangan lupa Super Bowl 58 bakal berlangsung di Indonesia itu Februari 12 jam 6.30 WIB itu kick off-nya ya. Jadi kalian coba cari aja, mungkin bisa ke Instagramnya NFL Fans Indonesia buat cari tempat-tempat yang bakal ngadain nobar tentunya. Again, Old Town White Coffee Pluit Kencana bakal adain nobar juga. Jadi kalian fans NFL sama fans Taylor Swift yang mau nonton bisa datang di Old Town White Coffee Pluit Kencana kalau kalian deket di Jakarta Utara. Oke, itu aja. Thank you semua. See you.